Oke, jadi karena kita bicara tentang Pancasila dalam bahasa anak muda, kebetulan saya juga masih berusia 32 tahun, jadi saya mungkin akan menggunakan bahasa yang lebih santai, dan saya lihat juga banyak sekali teman-teman yang hadir di sini, itu juga saya lihat tadi profile picture-nya, saya lihat juga videonya, masih muda-muda. Kalau saya taksir mungkin 20-an, 20-an awal, 20-an akhir mungkin ya. Dan kalau saya tebak juga Pak Joko ini kayaknya 29 ya Pak Joko ya. 29, 28 kalau tebakan saya, benar nggak? 17 kayaknya. Saya 17 kayaknya. Mahasiswa Oke, baru. Baru. ya, nama saya Vero. Saya adalah rektor dari Universitas Mahakarya Asia, satu kampus swasta yang baru dibentuk tahun 2020. Izin kami keluar pada saat pandemi, jadi betul-betul kampus yang lahir di era new normal. Eh, saya aktif di Instagram, jadi kalau rekan-rekan pakai Instagram bisa follow saya di Vero Veriska yang seperti yang ada di layar. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ, kita bisa saling komunikasi di situ. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan tapi mungkin belum kepikiran di sini, bisa ditanyakan juga di situ. Jadi satu juga yang menarik dari kenapa saya bicara tentang Pancasila dalam bahasa anak muda ini beda banget, beda sekali cara pendekatannya. Ketika saya menjadi rektor, saya ngobrol dengan mahasiswa saya kayak gitu. Saya nanya kepada mereka, kamu kalau misalnya ngobrol dengan dekan pernah nggak? Oh nggak pernah Pak, kayak gitu. Ya sudah, nih kamu kalau nggak bisa ngobrol sama dekan, kamu bisa kalau misalnya ada komplain ngobrol sama lektor langsung, follow Instagram saya. Ternyata banyak, seminggu, 2 minggu, banyak yang DM segala macam, dan akhirnya saya mendedikasikan beberapa hari untuk membalas-balas satu persatu, dan akhirnya dari situ saya mempelajari tentang situasi dari kampus, kemudian mempelajari tentang apa yang mereka inginkan, sehingga kebijakan-kebijakan kita bisa lebih tepat sasaran. Jadi, satu hal yang mau saya bicarakan pada hari ini adalah pola komunikasi. Karena Pancasila sendiri adalah suatu ideologi yang sangat apa ya, yang sangat sempurna untuk bangsa ini, karena ini adalah kristalisasi dari sejarah dan juga dari tingkah laku bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri sebagai suatu ideologi itu tidak terlepas dari kondisi dunia. Kita lihat dunia di masa depan itu kita mengenal istilah VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility, perubahannya makin cepat, ya, uncertainty makin tidak pasti. Kemarin kita 2019, saya masih ingat, saya bantu Pak Bambang Brojonegoro, waktu itu beliau masih jadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita bikin suatu proyeksi tentang rencana 5 tahunan 2020 sampai 2024. Sangat optimis sekali rencana itu. Kita memprediksi bahwa di tahun 2023 kita menjadi sekian, top sekian dunia, kita menjadi ini, kita menjadi ini. Kemudian tiba-tiba pandemi datang dan menunda semuanya. Itulah uncertainty. Kemudian kita akan masuk ke era yang sangat kompleks, jadi banyak sekali pemain, banyak sekali kepentingan, banyak sekali orang-orang yang muncul dengan segala kepentingannya, baik di level nasional maupun di level regional atau internasional. Dan terakhir adalah ambiguity, yang disebut dengan kebenaran itu sangat sulit diidentifikasi. Manakah itu kebenaran? Karena yang namanya kebenaran sekarang banyak versinya. Dan Pancasila sendiri sebagai ideologi dan bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa tidak lepas dari keadaan dunia seperti ini. Kita akan menghadapi dunia seperti ini. Dunia yang sangat terombang-ambing. Maka kita beruntung sebetulnya, kita memiliki suatu ideologi yang kita pegang, yaitu adalah Pancasila. Sehingga apapun keadaannya, kita punya kompas. Kita punya kompas sehingga kita bisa membandingkan kondisi dunia dengan sikap yang harusnya kita ambil. Satu hal yang harus kita syukuri adalah kita punya Pancasila. Kemudian kalau kita bicara anak muda, nah semua yang sudah senior di sini pernah muda, dan semua teman-teman yang ada di sini yang muda, ya saat ini masih muda. Namanya anak muda itu pingin keren, ya kan? Namanya anak muda pingin keren. Makanya kalau dulu kita ingat zaman kita SMA, bandel-bandelnya bagaimana, bolos sekolah, ya kan? Kemudian nggak boleh naik motor, curi-curi naik motor, dan seterusnya. Why? Kenapa kita melakukan itu? Saya mau masuk ke dalam kepala anak muda karena mereka ingin keren. Anak muda itu pengen keren. Oke. Nah, tapi definisi keren itu sendiri berubah seiring bedanya zaman gitu. Kalau kita balik ke tahun awal 1900-an, anak muda itu keren kalau sekolah. Karena kenapa? Di zaman itu pendidikan hanya diberikan kepada segelintir orang. Baik itu anak bupati, anak residen, atau apapun itu, anak Belanda, dan seterusnya. Orang-orang yang bisa berangkat ke sekolah adalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Kalau kamu bisa sekolah, baik itu di Mulo ataupun di apapun itu keren, keren banget. Kemudian pra 45, kita tahu ada momen
Sumpah Pemuda di situ. Anda itu keren zaman itu kalau bikin organisasi kepemudaan. Jong Ambon, Jong Java, Jong Sumatera, Jong apapun itu. Jadi kamu itu keren ketika kamu bisa mengumpulkan orang-orang yang setipe, sepemikiran, dan menciptakan suatu perubahan. Nah, ini sebetulnya adalah impact dari pendidikan yang diberikan oleh Belanda zaman dulu karena politik etis dan seterusnya. Akhirnya kita merasa bahwa oke, we need to do something. Kita harus melakukan sesuatu beyond mengangkat senjata, tapi harus ada suatu gerakan-gerakan pemuda yang lebih terstruktur, dan akhirnya pemuda-pemuda ini berkumpul menjadi satu dan kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Itulah keren di zaman itu. Kemudian awal kemerdekaan, kita merdeka, Bung Karno mengumumkan proklamasi, kemudian namanya keren itu adalah ketika waktu itu Belanda nggak terima. Belanda datang lagi, gitu ya, kemudian berusaha untuk, oh enggak, lu belum merdeka, ini masih punya gua nih, gitu. Nah, ini bahasa bahasa anak muda ya. Jadi, kadang-kadang kita mau membahasakan sejarah itu dengan bahasa yang bahasa kita yang sudah apa namanya sudah di era kita. Tapi kalau kita coba bahasakan anak muda misalnya, keren itu dulu awal kemerdekaan itu kan ceritanya sebenarnya kita merdeka, terus kemudian ketika kita merdeka, orang-orang di luar sana itu making a deal gitu. Antara sekutu dengan apa namanya Jepang making a deal bahwa semua jajahannya Jepang itu jadi punyanya sekutu. Belanda senang dong. Berarti Indonesia balik ke gue nih kayak gitu. Datanglah dia ke Indonesia gitu. Datang ke Indonesia, sini kita lucutin senjata Jepang. Padahal mereka ingin menguasain lagi Indonesia. Nah, sebagai negara yang merdeka, kita lagi berapi-apinya nih buat mempertahankan kemerdekaan kita. Akhirnya nggak terima dong kita. Nah, terjadilah apa namanya perang di Surabaya, perang di apa namanya di Yogyakarta dan seterusnya. It's because kita mencoba untuk mempertahankan republik yang baru berusia sekian tahun atau sekian bulan. Dan itulah definisi keren di zaman itu. Kita fast forward ke tahun 90-an, 98, keren itu apa? Di zaman itu ada suatu kegelisahan yang besar, yaitu adalah untuk mencoba meraih yang namanya kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, kebebasan berpikir, dan seterusnya. Dan akhirnya keren itu adalah ketika kamu tahun 96, 97, 98 itu ikut dalam gerakan mahasiswa dan menggulingkan Orde Baru. Apalagi kalau kamu ada fotonya di sini. Zaman itu, 98, saya masih kelas 4 SD. Saya mungkin belum paham tentang proses reformasi. Kemudian saya istilahnya belajar cepat, sekitar ketika saya kuliah. Dan orang seperti saya itu banyak. Orang-orang yang tidak lahir di era terjadinya peristiwa PKI, orang-orang yang tidak lahir di era peristiwa Malari, orang-orang yang tidak lahir di era peristiwa 98. Kalau kita lihat, mahasiswa saya di Mahakarya umurnya misalnya 17, artinya mereka lahir di tahun 2000-an. Mereka tidak paham tentang reformasi itu apa, karena mereka tidak mengalami. Orang tuanya yang mengalami. Nah, orang seperti itu banyak sekali. Anak seperti saya banyak sekali yang belajar sejarah bukan dari sumber pertama, tetapi dari sumber kedua dan ketiga. Apa itu? Media sosial dan media digital. Itulah kenapa kita perlu merubah cara komunikasi kita. Nah, kita maju lagi. Di 2010 sampai 2019 atau 2020 sampai sekarang gitu ya. Keren itu apa? Keren itu kalau kamu bikin startup, bikin gerakan sosial, bikin inisiatif ya. Itu keren banget gitu. Anak startup itu mencapai kejayaannya di tahun 2016 ketika Nadiem itu sukses dengan Gojek, William sukses dengan Tokped, kemudian Zaki sukses dengan Bukalapak, itu semua teman-teman sahabat saya semua. Dan kemudian Iman dan Belva dengan Ruang Gurunya, akhirnya anak muda Indonesia punya patron gitu. Wah, keren itu kayak begitu gitu. Nah, intinya apa? Bahwa anak muda ini mau keren. Ketika mereka mau jadi keren, mereka akan mencari sosok, mereka akan mencari idola. Dan apa yang dikatakan oleh idola itu, itulah yang akan diikutin. Itulah yang akan diikutin. Karena anak muda itu era-eranya memberontak nih. Orang tua bilang apa, nggak dengar. Orang tuanya sendiri aja nggak dengar. Apalagi orang tua lain yang akan bicara. Mungkin nggak didengar juga. Artinya apa? Ada sebuah pola yang harus kita sadari berubah. Mereka lebih mendengarkan temannya, influencer, dan orang-orang yang mereka kagumi. Sekarang kita lihat anak muda kita seperti apa. Generasinya katanya generasi TikTok, generasi YouTuber, apapun itu. Tapi tetap sama. Anak muda itu butuh 3 hal. Eksistensi, mimpi, dan masa depan. Mau anak muda tahun 60-an, 70-an, 80-an, semua yang pernah muda, zaman mudanya balik deh ke zaman 20-an dulu. Pasti kan punya mimpi.
Ya kan? Pak Joko punya mimpi, Bu Tia punya mimpi, ingin jadi apa zaman dulu. Akhirnya mencapai mimpi itu dan akhirnya mencapai menjadi seperti Kan Bu yang Tia dan Pak Joko yang kemarin-kemarin seperti saat ini. yang udah diproses sama Khalif yang mana aja? Dia kan harus terbuka. Nah, dia pun terbit baru. Ini suara saya atau suara apa ya? Oke. Maaf, mohon pada peserta untuk menonaktifkan mikrofon ya. Terima kasih. Oke, jadi anak muda itu butuh eksistensi, mimpi, dan masa depan. TikTok hanyalah channel, YouTube hanyalah channel. Makanya kalau kita lihat tren pada saat ini, TikTok itu pengguna satu harinya, daily active users-nya itu 1 miliar. Setara penduduk India. Lebih dari penduduk India. Pengguna TikTok itu. Oke. Terus kemudian YouTube juga sama. Tapi kalau kita lihat konten di TikTok, itu tentang eksistensi. Orang joget-joget, orang gini gitu. Because they want to be exist. Mereka mau dilihat. Itu satu dulu kita sadari. Kedua, kalau di YouTube banyak sekali konten. Tetapi anak muda kebanyakan ngikutin konten yang tips and trick, cara-cara, tips untuk dapat beasiswa, buku yang wajib dibaca atau apa. Why? Karena anak muda punya mimpi. Dan akhir-akhir ini sejak pandemi, ketika semua bisnis itu shutdown, begitu, satu arena yang sangat naik adalah arena investasi saham. Anak muda yang tadinya itu nggak tahu mau bisnis apa, akhirnya ya udahlah bisnis saham. Istilah sekarang cuan, gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten saham, Instagram saham, dan juga banyak sekali akun-akun saham itu diikuti dan juga dilakukan oleh anak muda karena mereka mencari eksistensi, mimpi, dan masa depan. Sekarang, bagaimana Pancasila bisa masuk ke dalam agenda anak muda itu? Ya kan? Ini barang bagus nih Pancasila nih. Ini barang bagus banget. Tapi kalau barang, jadi gini, saya punya filosofi begini. Barang bagus yang tidak dikomunikasikan dengan baik itu tidak lebih baik dari barang jelek yang dikomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Pancasila ini udah bagus banget. Sekarang tinggal packagingnya gimana. Karena kita harus bikin Pancasila ini menjadi jalan yang diikuti semua orang. Bagi saya nih, kalau saya membahasakan Pancasila, Pancasila itu adalah, kayak saya masih ingat ya, waktu saya SD, SMP gitu. Mungkin karena guru saya kurang menjelaskan Pancasila dengan baik ya. Jadi Pancasila itu apa? Kamu harus hafalkan buku, ada LKS ya, lembar kerja siswa, dihafalkan. Pancasila adalah, dan itu nggak boleh beda. Sekali beda nilainya nggak 10, tapi 9, nah, kita dididik untuk menjadi orang yang akhirnya menghafal. Orang yang menghafal itu nggak kreatif. Artinya apa? Nggak nalar akhirnya. Nah, sekarang ketika saya coba refleksi gitu ya, oh, membosankan sekali pelajaran Pancasila di SD saya, di SMP saya dulu, kayak gitu. Karena semuanya itu didikte. Pancasila adalah ini. Ketuhanan yang Maha Esa itu tentang ini. Sila keempat itu adalah ini. Pokoknya gini, gitu. Akhirnya kita nggak berpikir dengan cara kita sendiri. Sekarang dengan saya sudah S1, kemudian S2, kemudian seterusnya dan seterusnya, nalar mulai terbentuk kan. Saya coba revisi itu lagi. Pancasila itu apa sih? Pancasila is a way of life. Ini caranya orang Indonesia hidup nih. Karena gini, saya berkarir 10 tahun di perusahaan teknologi. Saya nggak pernah bekerja di perusahaan Indonesia. Satu-satunya pekerjaan saya yang mungkin lokal adalah rektor ini. Saya masuk Microsoft tahun 2010, kemudian pindah ke Asia Pasifik, kemudian pindah ke Worldwide. Satu hal yang saya pelajari adalah apa yang membuat orang Indonesia unik. Kalau secara kecerdasan, samalah orang Indonesia, orang China, Rusia, Israel, sama kita secara intelektualitas. Orang India, sama kita. Tetapi apa sih yang bedain orang Indonesia? Orang Indonesia itu, satu, kita itu, menurut saya ya, kita ini is a good problem resolver. Kalau orang India itu suka sekali dan sangat nyaman dengan konflik. Dia oke untuk konfrontasi. Jangan orang Indonesia itu sangat risk averse, tapi juga kita sangat suka dengan kedamaian, harmonisasi. Jadi ketika ada konflik, kita tuh bisa mendamaikan satu sama lain. Dan cara kita, attitude kita, sejujur, adalah sesuatu yang disukai oleh orang-orang di barat sana. Maka saya bingung kadang-kadang, kenapa buku-buku manajemen dan buku-buku tentang buku-buku tentang life hack atau self help gitu ya, itu berkiblat pada barat. Padahal kita sendiri orang Indonesia itu kalau kita mau menggali attitude bangsa kita, which is Pancasila, itu tuh udah bagus banget gitu. Nah, problemnya apa nih? Oh, saya mendapat satu hipotesis. Problemnya bukan Pancasila itu jelek, Pancasila itu bagus banget, tetapi dikomunikasikan dengan kurang baik. Gimana caranya?
Contoh misalnya, kalau saya boleh membahasakan Pancasila dalam bahasa anak muda gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Simply, itu adalah spiritualitas. Maksudnya apa? Gini, anak muda itu ingin sukses. Gue tanya deh, buat teman-teman yang anak muda di sini. Mau sukses itu apa? Oh iya mas, punya duit banyak, bisa beli Pajero, bisa beli Ferrari. Oke, terus so what? Uang tuh nggak ada habisnya bos, kayak gitu. Apa itu tujuannya? Tujuan akhirnya apa gitu? Buat saya, akhirnya sila ketuhanan yang Maha Esa ini bicara tentang spiritualitas. Kenapa kita lahir? Kenapa kita hidup? Kenapa kita bangun tidur? Kita tuh nyari apa sih? Gitu. Ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ada sesuatu yang lebih luar biasa dari diri kita yang mengatur alam semesta ini dan kita harus terima gitu. Dan Pancasila itu juga mengatur bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada Tuhan apapun Tuhan kita gitu. Tapi intinya apa? Intinya adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa setelah mati ada urusan lain nih. Ya kan? Artinya apa? Dunia ini cuma sementara. So, we have to ask, kita harus tanya tujuan hidup kita apa. Oke, anak muda itu ya, anak muda itu pada anak-anak yang galau. Mental health mereka terganggu. Why? Karena mereka akses Instagram, mereka bandingkan hidup mereka dengan orang lain, mereka galau. Waduh, teman gue dapat LPDP, aduh teman gue dapat kuliah S2 di Glasgow, dapat kuliah S3 di mana, gue kok nggak apa-apa. Karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, akhirnya mereka down. Nah, tapi kalau saja mereka paham bahwa hidup mereka tidak diukur dari orang lain, tetapi hidup mereka diukur dari bagaimana mereka menggunakan kelebihan mereka untuk kebaikan dunia, then they will be a happy person. Tema percakapan di level global itu adalah tentang happiness. Dan Pancasila, sila pertama aja udah bisa membawa umat manusia menuju happiness. Artinya apa? Yes, we can talk about Pancasila at the global level, tapi bahasanya harus tepat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simply buat saya itu adalah menjadi manusia punya attitude. Harus punya akhlak gitu. Kenapa? Orang Indonesia itu salah satu value yang paling tinggi yang nggak banyak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain adalah hormat kepada orang tua. Di Amerika sana, you can call your parents by name. Anda bisa panggil orang tua Anda dengan nama. Kalau orang tua Anda namanya Ahmad, Ahmad, boleh kayak gitu. And it's okay for them. Tapi kita enggak. Bapak, bunda, ayah, kita cium tangan ketika berangkat, kita cium tangan ketika pulang. It's beautiful. It's very beautiful. Karena orang Indonesia itu at the deep down, di dalam diri kita itu ada respect di situ. Oke, ada respect, ada tata krama. Artinya apa? Yang bikin kita Indonesia itu bukan otak kita, tapi tata krama kita. Kalau kita mau jadi orang pinter, simple. YouTube lebih pinter dari kita. Saya bilang ke anak saya, nah, kamu itu gampang. Zaman sekarang tuh gampang jadi orang pinter. Tapi susah jadi orang yang punya attitude, orang yang baik. Jadi lebih penting jadi orang baik. Orang pinter harus, tapi lebih penting jadi orang baik. Nah, kalau kita bicara kemanusiaan yang beradab, itu tentang bicara pakai hati. Nah, anak muda, kebanyakan itu masih mencari jati diri. Mereka diasah otak kirinya. Sistem pendidikan di Indonesia itu sangat mengasah otak kiri. Sangat mengasah logika, tetapi kurang mengasah hati. Artinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab simply adalah membantu manusia menjadi manusia. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di Instagram ada banyak akun-akun yang mungkin saya bisa rekomendasikan, misalnya menjadi manusia.id atau apapun itu. Intinya adalah tanpa kita sadari, tanpa mungkin BPIP terlibat gitu, di anak muda di luar sana itu sudah mengkampanyekan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi mereka tidak membahasakan itu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa nih? Untuk BPIP bisa merangkul saja sebetulnya, karena di luar sana sudah banyak Pak Bu yang sudah melakukan ini. Artinya dirangkul saja anak muda yang melakukan ini. Dan jangan langsung dilabelin, karena ketika orang dilabelin, ya dilabelin. Intinya apa? Yang kita inginkan adalah attitude-nya, bukan labelnya. Ya, yang kita inginkan adalah attitude-nya, bukan labelnya. Kemudian, persatuan Indonesia intinya adalah kita harus banyakin piknik. Jangan jadi orang yang picik. Jangan jadi orang yang hanya berpikir bahwa kita paling benar, kita paling jago, kita paling oke. Dan satu hal yang mungkin belum banyak diajarkan adalah tentang diskusi. Jadi, sekolah negeri, saya waktu SD sekolah negeri, itu nggak banyak diskusinya. Pokoknya guru ngomong A, semua A. Itu kurang oke karena tidak mengasah critical thinking, tidak mengasah bahwa ada pemikiran-pemikiran berbeda di luar sana. Kalau begitu, kalau semua harus hijau, semua harus merah, semua harus kuning, semua harus orange, gitu ya, dunia ini nggak akan berwarna. Padahal tadi
Pak Ahmad Basara sudah mengatakan baik sekali bahwa Tuhan gampang saja Tuhan menciptakan semua orang Jawa, tetapi Tuhan kok kenapa menciptakan ada orang berbagai etnis? Because we need to know each other. Kita harus empati. Maksudnya apa? Ketika ada perbedaan, nggak usah dipaksain sama. Tapi yuk duduk bareng, what is our common goal? Apa sih yang bikin kita sama? Tujuan sama kita apa? Ya kan? Dan yang paling penting adalah jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu, jangan sakiti orang lain. For you, what you do, what I do, what I do. Ya kan? Ujung-ujungnya adalah itu. Kenapa masuk lagi? Dan diversity and inclusion. Mungkin boleh dibantu teman-teman teknis. Maaf kepada peserta, mohon di-mute atau dinonaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi banyakin piknik. Piknik itu bukan berarti harus liburan, tetapi ngobrol dengan orang yang berbeda. Saya pernah dapat satu nasihat yang menarik sekali gitu, yaitu adalah kamu mikir udah oke, tetapi kamu harus main yang jauh. Maksudnya apa? Apa yang kamu nggak suka? Apa yang kamu nggak bisa? Saya nggak bisa ini nih, nggak bisa melukis atau apa. Oke, do something. Dia bilang saya, setiap minggu lakukan satu hal yang jauh berbeda dan nggak ada hubungannya sama apa yang sudah kamu bisa atau sudah kamu kuasai. Misalnya apa? Udah tiba-tiba kamu kayak ke Puntang belajar bikin kopi. Buat apa? Nggak usah tanya kenapa. Udah ke sana aja. Saya nggak banyak tanya, saya coba lakuin deh. Siapa tahu ada yang menarik. Bener. Minggu pertama saya ke Puntang, saya ketemu dengan petani kopi. Saya nggak pernah dulu melakukan sesuatu yang nggak ada tujuannya. Tapi ini coba deh. Ternyata dari situ saya bisa belajar tentang kehidupan mereka, saya bisa belajar tentang industri kopi, keluh kesahnya mereka. Akhirnya terbentuklah empati. Kita menjadi orang yang keras karena kita tidak pernah keluar dari pintu kita. Kita menjadi orang yang keras karena kita tidak pernah mau mendengar, tetapi kita selalu berbicara. Jadi Persatuan Indonesia itu banyakin piknik, banyakin jalan, banyakin ketemu orang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini pasal yang paling sulit diucapkan karena panjang sekali. Saya sering ribet dulu waktu zaman SD ngucapin ini kalau jadi petugas upacara. Intinya adalah anak muda itu jadi maunya gimana nih, ya kan? Jadi maunya gimana nih? Kita tuh pasti punya perbedaan, tapi kita mau menuju tujuan yang sama gitu. Nah, yang harus diajarkan adalah diskusi, dan anak muda ini sebenarnya kultur diskusi sudah oke, ya, tapi tidak di ruang formal, tetapi di ruang-ruang informal. Tapi harus diajarkan adalah tentang santun. Nah, banyak yang saya sayangkan adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dengan ketidaksopanan. Itu dua hal yang berbeda. Bedanya apa sih? Ketika kita boleh ya debate yang panas atau debate yang marah-marah, it's okay. Tetapi menjadi tidak sopan ketika kita mulai calling somebody, kita mulai menunjuk, kita mulai mengangkat tentang personalnya tanpa membahas substansinya. Jadi perbedaan antara sopan dengan tidak sopan menurut saya adalah ketika kita menyerang pribadi seseorang, tetapi tidak membahas substansinya. Maka kita harus ajarkan sebetulnya diskusi, debate it's okay, tetapi santun itu yang seperti apa? Santun bukan berarti kata-katanya halus atau apa, atau pemilihan kata-katanya terlalu aman gitu. Nggak harus. Tapi santun itu respectful. Saya bisa mungkin tidak setuju, tetapi ketika respectful, kata-kata pun akan terkontrol di situ. Menekan ego, kepala dingin, dan ajarkan anak-anak kita bahwa semua itu nggak harus ngikutin lo, tapi cari jalan tengah. Jadi saya percaya bahwa tempat terbaik bukan di kiri, bukan di kanan, tetapi di tengah. Tempat terbaik adalah di tengah. Dan Islam pun mengajarkan itu. Saya Muslim, Islam pun mengajarkan itu. Saya kan agama-agama lain mengajarkan itu. Everything is the best when it's in the middle. Dan terakhir, solusi, bukan cuma komplain. Maksudnya apa? Kebebasan berpendapat itu datang dengan responsibility. Sigmund Freud itu psikolog terkenal dari Austria mengatakan begini. Orang itu sebetulnya itu katanya pingin kebebasan, tapi tahu nggak sih? Desain komunikasi visual. Tahu nggak sih? Orang itu sebenarnya nggak pingin kebebasan, karena kebebasan itu datang dengan tanggung jawab, dan orang itu takut sama tanggung jawab. Nah, jadi orang pada pingin kebebasan berbicara. Oke, kita kasih kebebasan, tetapi kebebasan itu ada accountability-nya. Kamu kasih, kamu harus ngasih sesuatu. Apa? Solusi.
Anda bisa bicara, tapi solusinya apa? Karena menurut saya, the weakest person is those who are complaining. Orang yang terlemah adalah mereka yang hanya bisa mengeluh. Karena untuk mengeluh, tidak perlu kita memiliki pendidikan tinggi. Mengeluh bisa semua orang, tapi memberi solusi, nggak bisa semua orang memberi solusi. Artinya apa? Ketika kita berbicara, ada masalah, negara ini nggak sempurna, we know that, tetapi apa solusinya? Anak muda ini apa solusinya? Oke? Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia is all about care, peduli, ya, peduli. Jadi peduli tentang keadaan sekitar, peduli bahwa saya nggak boleh kenyang ketika orang lain lapar. Nah, sebetulnya ada satu buku riset yang bagus, yaitu adalah Generasi Kembali ke Akar. Itu bukunya bagus sekali. Tapi sebetulnya yang saya mau katakan di sini adalah anak muda itu sudah melakukannya tanpa harus melabelinya dengan sila kelima. Apa artinya? Artinya adalah ya sudah, dirangkul saja. Malah enak, biarkan mereka bergerak, kemudian BPIP merangkul anak-anak muda ini. Win-win, right? Nah, saya punya sahabat Al-Fatih Timur yang membuat kitabisa.com, dan kitabisa.com itu luar biasa sekali. Hanya dengan satu klik kita bisa melihat kesusahan orang apa aja, dan hari ini saya mau berbuat baik apa saja dengan uang saya. It cannot be done 10 years ago. Tapi inilah sebetulnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan satu hal, jangan nunggu. Anak muda itu jangan nunggu. Orang yang nunggu itu orang yang lemah. Karena kenapa? Loh, pemerintah mana nih keadilan sosial? Bos, pemerintah itu punya ratusan ribu tanggung jawab yang harus dipikirin. Nggak cuma isu A atau isu B. Tapi kalau kita melihat ada ketidakbenaran, kita melihat ada sesuatu yang bisa kita ubah dengan tangan kita ubah dengan tangan kita. Oke? Nah, itulah bahasa 5 sila dalam bahasa anak muda sebetulnya. Dan satu hal adalah zaman memang berubah, tetapi polanya tetap sama. Ke depan, anak muda akan banyak yang memimpin. Mas Wisnu Tama kemarin jadi Menteri Parekraf, sekarang jadi Komisaris Telkomsel, kemudian Mas Nadiem saat ini jadi Menteri, kemudian banyak anak muda jadi staf sus, dan seterusnya. Satu pola, yaitu adalah akan terjadi regenerasi. Karena kenapa? Saya melihat istri saya bekerja di PLN, perusahaan listrik negara. Di banyak BUMN terjadi moratorium rekrutmen selama 10 tahun. Artinya apa? Ada lompat kosong generasi. Dari generasi tua tiba-tiba muda sekali. Maka ketika generasi tua ini sudah pensiun atau keluar dari arena usia produktif, mau tidak mau, suka tidak suka, anak muda akan memimpin. Ketika anak muda memimpin, isi kepala mereka apa nih? Ideologi mereka apa nih? Karena memimpin itu akan bisa satu tanda tangan, bisa merubah hidup jutaan orang. Maka mungkin kalau bisa saya meninggalkan satu poin, yaitu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan Pancasila tanpa dalam tanda petik maksa adalah, pertama, substansi itu penting. Ya, Pancasila itu luar biasa, itu substansinya. Tetapi ketika kita mengkomunikasikan, kita harus lihat dua hal. Kegelisahan dan juga tren yang ada. Kadang-kadang kita cuma lihat tren, oh lagi K-pop, kemudian tiba-tiba kita Pancasila di K-popin. Itu jadi maksa. Oke, itu jadi maksa banget. Jadi kayak, aduh, come on man, kering gitu. Kering itu istilahnya garing gitu. Tapi akan jadi keren kalau ternyata K-popannya itu menjawab kegelisahan mereka. Kegelisahan anak muda itu apa sih? Nyari duit, nyari kerja, dapat jodoh. 3 itu. Dapat jodoh, nyari duit, nyari kerja. Dan belum tentu nyari duit itu dapat kerja. Artinya apa? Kalau kita sebagai BPIP bisa memahami kegelisahan anak muda yang saat ini jumlahnya ratusan juta, memahami tren yang ada, dikawinkan dua-duanya, kita bisa bikin konten yang bagus, kita bisa sebar lewat kanal yang tepat. Dan ingat, anak muda tidak mendengarkan orang tua. Anak muda mendengarkan media sosial dan influencer. Artinya apa? Jangan BPIP bekerja sendiri, tetapi kita harus bersama-sama membuat sebuah konstelasi, membuat sebuah membuat sebuah kumpulan orang-orang yang peduli dengan nilai-nilai Pancasila tanpa mereka sadar bahwa itu Pancasila. Kalau ditanya, misalnya kita tanya misalnya siapa misalnya influencer gitu ya, Uus gitu. Kamu anak Pancasilais nggak? Bingung dia. Pancasila apa, bos?
bingung. Tapi kalau kita ngobrol sama dia, sebetulnya ada nilai-nilai Pancasila dalam tindakan hidupnya dia. Nah, orang-orang seperti kita rangkul, dan jangan satu tipe, tapi banyak tipe. Ada yang mewakili generasi anak dugem, ada yang mewakili generasi anak rohis, ada yang diikutin anak misalnya saintis, ada yang diikuti anak akademis. Jadi jangan kita menggunakan satu orang yang followernya puluhan juta dan kita berpikir bahwa oh ini semuanya akan terpengaruh. Enggak. Sekarang itu komunikasi makin segmented. Artinya apa? Kita lihat segmen-segmen anak mudanya apa, mereka ngikutin siapa, rangkullah orang itu dengan komunikasi yang menjawab kegelisahan, mengikuti tren yang ada. Terima kasih. Ini saya langsung mengeluarkan slide tentang peta opini radikalisme pelajar. Tadi walaupun Mas Vero sudah sampaikan bahwa milenial itu punya gayanya sendiri begitu. Milenial itu sebenarnya punya satu harapan mereka hanyalah dapat uang, berumah tangga gitu ya, kemudian juga dapat pekerjaan. Tapi ternyata banyak sekali kondisi-kondisi yang mungkin bisa sekali kita analisis bersama. Karena ini adalah penelitian dari hasil penelitian PPIM Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini adalah kampus di mana seringkali para Madinah bermitra ya di bawah oleh Pak Sunario itu selaku Direktur LPPM nih. Beliau seringkali bekerja sama dengan Konfi dan UNDP. Beliau sampaikan ya dalam paparan di sini ya bahwa ternyata terdapat peta opini radikalisme pelajar di seluruh Indonesia, dan dalam peta-petanya tersebut ada sekali daerah-daerah yang mana pelajar itu nggak toleran begitu, paling intoleran. Kemudian juga ada daerah-daerah yang netral, ada yang paling netral juga. Artinya adalah pemetaan ini pemetaan yang harus kita concernkan. Kalau kita betul-betul katanya kita adalah cinta dengan Indonesia dan kita mengharapkan sekali selalu bersatu dalam kebinekaan gitu. Kemudian kalau kita lihat kembali peta aksi ya, aksi intoleransi pelajar, ternyata dari seluruh Indonesia pun juga terlihat adanya tempat-tempat, adanya potensi radikalisme. Ya, di mana hasil penelitian dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merupakan kerjasama dengan Konfi UNDP tahun 2017 ini menunjukkan bahwa ternyata ada daerah-daerah yang memang menunjukkan intoleransinya itu muncul gitu, ada aksi-aksi tersebut. Tadi bahkan di chat room saya juga melihat Mas Rektor ada pertanyaan nih, nanti mungkin Mas Rektor bisa menjawab ya. Mas Rektor, apa yang dipaparkan Mas Rektor itu lebih banyak bisa menggambarkan milenial-milenial di perkotaan. Tapi bagaimana dong di daerah-daerah yang ada di pedesaan, atau daerah-daerah yang mungkin antara modern dan tidak modern begitu. Artinya memang Indonesia ini salah satu faktornya adalah faktor geografis, dan itu sama sekali tidak bisa kita kesampingkan begitu. Nah, berhubung Pak Prakoso yang saya hormati, saya latar belakangnya itu psikologi Pak Prakoso. Jadi izinkan saya mengupasnya itu dari sudut pandang psikologi Pak Prakoso. Iya, Bu Dekan. Iya, Anjay. Dan kalau kita bicara tentang individu, makanya secara khusus tema saya ini adalah bagaimana perspektif kesehatan mental mengupas tentang moderasi beragama ini. Khususnya adalah individunya atau orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara manusia, maka kita bicara secara spesifik tentang kesehatan juga. Menurut WHO 2018, kalau bicara kesehatan itu bukan cuma keadaan kesejahteraan fisik, tapi juga mental dan sosial, yang semuanya itu lengkap, komprehensif, dan bukan hanya tidak ada penyakit ataupun kelemahan. Begitu. Jadi mereka juga harus bisa berfungsi secara sosial dan juga secara mental. Nah, kalau kemudian kita bicara mental ya, maka mental ini ada sangkut pautan dengan batin, dengan watak manusia yang bukan hanya bersifat badan atau tenaga. Begitu. Jadi ini adalah way of thinking berkenaan dengan pikiran, mungkin juga ada gangguan sarafnya atau juga masalah kejiwaan, yaitu menurut Webster Dictionary. Sehingga secara khusus rangkuman mental ini adalah cara berpikir, berperasaan, berdasarkan atas nurani yang tercermin pada perilaku seseorang. Semua paparan narasumber tadi menyatakan bahwa sungguhnya Pancasila itu bicara tentang hati nurani, nilai yang terkandung di dalam individu itu sendiri. Luar biasa menginspirasi ketika Mas Rektor tadi sampaikan bahwa sesungguhnya berbuat baiklah itu yang menjadikan ciri kita berbeda dari orang lain begitu.
Sehingga dalam konteks kesehatan mental, saya mengambil banyak sekali paparan atau definisi dari berbagai tokoh dari luar. Tapi saya lebih suka mengambil teori dari dalam negeri, tokoh-tokoh dalam negeri kita, akademisi dari dalam negeri, peneliti dari dalam negeri, karena itu lebih representatif menurut saya untuk Indonesia. Dr. Zakiah Drajat tahun 96 menyatakan bahwa pengertian kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala gangguan jiwa, baik itu neurosis dan gejala penyakit jiwa atau psikosis. Termasuk juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain maupun masyarakat. Serta pengertian kesehatan mental di sini adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat, dan pembawaan sehingga menimbulkan kebahagiaan diri dan orang lain. Jadi bukan cuma kebahagiaan diri, tapi ada unsur orang lainnya juga. Ketika kita sehat mental, maka kita bisa memanfaatkan potensi bakat kita untuk kebahagiaan diri dan orang lain. Jadi kita tidak egois di sini gitu. Lalu kemudian kalau kita bicara kesehatan mental, itu adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa kita dan mampu menyelesaikan problem-problem yang terjadi. Pertanyaannya kan sekarang kenapa sih saya mencakup ini atau mengaitkan ini dengan kesehatan mental seseorang? Karena tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang tadi kita sebut mungkin gitu ya tidak bermoderasi agama atau radikalisme, itu perlu kita lihat secara perilaku secara khusus begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ciri-ciri tingkah laku sehat dan normal individu. Jadi ciri-ciri individu sehat dan normal adalah bertingkah lakunya itu menurut norma-norma sosial yang diakui. Kemudian juga mampu mengelola emosinya dan mampu mengaktualkan potensi-potensi yang dimiliki, serta dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial dan mengenali resiko dari setiap perbuatan dan kemampuan tersebut untuk digunakan dalam tuntunan tingkah lakunya. Jadi apa? Jadi mereka yang tingkah lakunya sehat dan normal sesungguhnya, mereka punya, tahu, dan mengikuti aturan norma, serta mereka juga tahu kalau mereka melakukan suatu perbuatan tertentu, maka akan ada resiko-resiko apa, begitu. Nah, kemudian juga dalam banyak paparan disampaikan ciri-ciri tingkah laku sehat dan normal yang lain yaitu mampu menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi sabar, gitu. Jadi kalau tadi kita pengen menjadi seorang sarjana, maka kita menekuni ini 4 tahun sebagai seorang mahasiswa, begitu. Kalau kita ingin menjadi seorang tokoh tertentu, maka kita belajar untuk setiap waktunya kita belajar dari secara formal maupun non formal gitu. Karena kemampuan untuk kita belajar dari pengalaman itu juga adalah ciri seseorang yang normal. Dan biasanya gembira. Jadi semua yang ada di sini, entah itu Mbak Kuni yang MC-nya luar biasa bagus tadi, kemudian juga semua Irma dan semuanya yang ada di sini, siapa lagi nih? Saya lihat ada Adinda, ada Ranti Ekasari, Marisha Anida Putri, Neni Novia, Safinah Darin, semuanya baik dari para Madinah, Mahakarya Asia maupun juga dari universitas di Kairo sana, yang ada di Serang, Jakarta, Banten dan sebagainya. Biasanya mereka yang sehat dan normal itu adalah yang bahagia begitu. Lalu kemudian, jadi jangan lupa bahagia ya, penting karena bahagia itu membuat kegembiraan. Harber dan Runyon tahun 1984 menyatakan ciri individu yang normal adalah bagaimana sikap terhadap diri sendirinya, mampu menerima diri sendiri apa adanya, punya identitas diri yang jelas, mampu menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara realistis. Jadi saya setuju sekali ketika tadi Mas Rektor bilang bahwa remaja, milenial, ketika kemudian membandingkan dirinya dengan teman lain yang posting di Instagram-nya, yang posting di YouTube-nya, kemudian dia galau karena membandingkan dirinya dengan orang lain, maka bisa sekali itu terjadi menyebabkan mereka kemudian tidak bahagia begitu. Sehingga mereka kemudian menilai dirinya terlalu lebih atau terlalu kurang, padahal itu tidak realistis gitu. Jadi Dio Maulana, harapannya adalah Dio Maulana nih punya sikap nih terhadap diri sendiri dan mampu menilai dirinya, kelebihan dan kekurangannya secara realistis begitu. Termasuk juga persepsi terhadap realita ya. Kalau misalnya pandangan realistis kita terhadap diri dan dunia sekitar yang meliputi orang lain itu terlalu berlebihan atau tidak dengan kondisi yang sesuai, bisa jadi kita tidak sehat gitu secara mental.
Ya, jadi harapan saya para milenial yang ada di sini, mahasiswa yang ada di sini itu bisa merasakan dan memahami serta memiliki skill nih bahwa get real. Halo, walaupun Anda posting di Instagram memaksakan diri ke suatu tempat, pinjam outfitnya teman Anda untuk berikan post terbaiknya di Instagram, but get real. Kenapa? Karena persepsi terhadap realita Anda dan kemampuan Anda untuk persepsi dirinya dengan apa adanya itu akan menjadikan diri Anda yang sehat begitu. Termasuk juga integrasi kompetensi Anda, otonomi Anda, pertumbuhan dan aktualisasi diri itu adalah satu hal yang bisa kita nilai dalam perspektif ini apakah kita normal, apakah kita sehat begitu. Nah, karena kalau kita bicara tentang kesehatan mental, kita bicara tentang individu dengan kepribadian yang menyatu, kepribadian yang kemudian menggerakkan perilaku, sehingga apakah dia tampil menjadi radikal, apakah dia tampil menyusahkan orang lain, memberikan kerugian pada orang lain, tidak memberikan kebahagiaannya, itu semua berkaitan dengan diri individu itu. Itu diyakini sekali dalam konteks psikologi. Saya mengambil definisi moderasi beragama atas dasar dari buku Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Karena sesungguhnya definisi ini bisa banyak dan beragam. Tapi saya rasa kita bisa sepakati bersama bahwa ini kita bisa ambil sebagai patokan bagaimana sih moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Itu adalah cara pandang, sikap, perilaku untuk selalu mengambil posisi di tengah, begitu. Selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat moderasi beragama itu bisa dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara tetap mengamalkan agama kita secara eksklusif, tapi kita tetap memberikan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Dalam nilai hidup Paramadina, di Paramadina kita selalu mendorongkan terkait dengan inklusivitas. Betul ya teman-teman yang ada di Paramadina, yang kelasnya sekarang adalah kelas nilai hidup Paramadina, kita selalu menggaungkan bahwa kita ini harus menjadi seorang yang individu yang inklusif, karena Cak Nur juga mendorong kita untuk menjadi seorang yang bisa menghargai orang lain yang bahkan dalam konteks berbeda keyakinan dengan kita. Nah, menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, prinsip dasarnya adalah adil dan keseimbangan, begitu, adil dan keseimbangan. Nah, ini suatu hal yang mungkin mudah diucapkan, tapi bagaimana tindakan dan bagaimana perilakunya. Mari kita lihat kembali. Halo, Bu Tia. Kita Sinyalnya, suaranya putus-putus. Suara Bu Tia putus-putus. Putus-putus? Oke, udah lancar, Bu. Siap, terima kasih Mas Joko. Jadi dimensinya ada 4 sebenarnya, tapi dirangkum dengan manis jadi 3. Komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, yang di dalamnya ada ekstra, intra, dan praktek yang mengakomodasi budaya lokal, juga ada anti kekerasan. Kalau kita bicara komitmen kebangsaan, maka itu penjelasan dan keterangannya adalah tentang bagaimana cara pandang kita, sikap, praktek beragama kita, yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta nasionalisme, begitu. Kemudian kalau kita bicara toleransi, ya, yang di dalamnya terdapat ekstra, intra, dan praktek yang mengakomodasikan budaya lokal, artinya adalah kita memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya. Meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini, begitu. Jadi tadi yang dipaparkan oleh Pak Sunario bahwa ada organisasi-organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah yang disurasi memberikan toleransi untuk kepercayaan lain, begitu. Itu sebenarnya perlu dikritisi bersama karena dalam indikator moderasi keberagamaan, maka toleransi itu termasuk dengan kita kita tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, begitu. Termasuk juga kesediaan menerima praktek amalia
kebudayaan lokal dan tradisi, dan bisa serupa dan yang berikutnya adalah yang sangat kita kenal sekali adalah anti kekerasannya, radikalisme atau kekerasan. Dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi, ide atau gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan ekstrim. Atas nama agama, kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Kita sangat traumatik sekali dengan masalah-masalah ini, begitu. Makanya kenapa kita bersama-sama seharusnya sepakat gitu untuk melihat dimensi ini sebagai dimensi yang penting dan kita komunikasikan dengan cara kita, begitu. Kenapa saya sebut cara kita? Karena betul-betul tadi disampaikan bahwa barangkali setiap orang punya segmen untuk bisa menerima suatu informasi. Kenapa sih kita butuh moderasi beragama? Karena Indonesia adalah negara bangsa yang religius, tapi kita bukan negara agama, begitu. Dan kita mengetahui bahwa di negara kita, di Indonesia, agama itu tidak cuma agama Muslim atau agama Islam, tapi juga ada Kristiani, ada Hindu, ada Buddhis, dan juga agama-agama dan kepercayaan. Dan kenapa sih kita butuh moderasi beragama yang lain? Karena kita negara itu punya kewajiban untuk memberi jaminan perlindungan kebebasan beragama sesuai dengan Pancasila sila pertama. Dan negara juga melindungi kebinekaan atau keragaman heterogenitas dalam agama, budaya, dan ras dalam konteks masyarakat yang multikultural. Saya mengutip materi yang ada di nilai hidup para Madinah kita, bahwa Indonesia pada masa kini memang dikenal sebagai negara yang multikultural, multiagama, dan menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Tapi dengan segala perbedaan yang ada di Indonesia itu menyatukannya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Dan menurut Cak Nur, founding father Universitas Paramadina, apa yang menjadi tujuan Indonesia adalah masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila, begitu. Sedangkan kalau kita bicara keindonesiaan dalam arti kebangsaan Indonesia, menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, tadi disampaikan juga oleh Pak Basara, bangsa Indonesia yang tidak beralih menjadi kebangsaan yang ekspansif, yang tidak lain dari imperialisme modern, tapi berdasarkan pada pernyataan Bung Karno yang mengutip dari perkataannya Mahatma Gandhi, "My nationalism is humanity." Kebangsaan saya adalah prikemanusiaan, begitu. Nah, teman-teman audiens yang sekarang ada di ruangan virtual ini, gimana sih cara individu yang tidak menghargai moderasi dan beragama itu? Menurut buku Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, saya mengambil titik-titik poinnya. Mereka yang menolak menerima pandangan orang lain dan bersikukuh gitu pada tafsir kebenarannya sendiri ternyata adalah ciri individu yang tidak menghargai moderasi dan beragama. Kemudian mengecam dan berusaha melenyapkan pandangan orang lain yang berbeda. Lalu berada dalam kelompok terbatasnya dan cenderung memilih gerakan dan aksi radikal untuk melakukan aksi di luar kebiasaan untuk mencari simpati. Jadi tujuannya adalah untuk cari simpati. Lalu yang berikutnya adalah melakukan tindakan sesungguhnya meresahkan masyarakat. Ya, seperti apa individu itu? Dalam kacamata psikologi, ketika saya membaca Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, yang merupakan handbook atau Bible-nya para praktisi psikologi maupun psikiatri, individu dengan antisocial personality disorder sangat matching dengan konteks ini. Ya, diagnosis ini diberikan kepada individu yang secara kebiasaan dan pervasif mengabaikan atau melanggar hak dan pertimbangan orang lain tanpa penyesalan. Mereka menjadi antisosial karena melawan masyarakat, melawan aturan, norma, hukum, dan perilaku yang tidak dapat dan perilaku-perilaku yang harusnya bisa diterima. Ya, tapi ingat, hati-hati sekali karena individu dengan gangguan kepribadian antisosial ini sesungguhnya cenderung karismatik, menarik, sangat pandai mendapatkan simpati dari orang lain, ya. Misalnya menggambarkan diri mereka sebagai korban ketidakadilan, begitu ya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan masalah antisocial personality disorder ini rata-rata kecerdasannya lebih tinggi dari individu-individu rata-rata. Jadi kita berhadapan dengan sosok yang luar biasa. Menurut saya luar biasa bisa mengganggu, luar biasa juga perlu diperhatikan. Tapi dalam hal ini mari kita merangkulnya dengan cara yang seperti apa. Mari kita lihat menurut saran WHO, kalau kita bicara Comprehensive Mental Health Action Plan 2013 sampai 2030, sesungguhnya yang kita upayakan untuk bisa membentuk masyarakat yang sehat secara mental, itu yang pertama adalah penguatan kepemimpinan dan tata kelola. Kemudian layanan kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang komprehensif, terintegrasi, dan responsif. Lalu mengimplementasikan promosi dan prevensi, serta penguatan sistem informasi, bukti, dan penelitian. Bentuknya seperti apa?
Kalau yang pertama, maka mau tidak mau negara harus ada, melibatkan kementerian dan badan lintas sektoral serta pemerintah daerah. Jadi kalau tadi BPIP hadir bersama para Madinah, nggak cukup. Harus ada kementerian lain yang terlibat bersama kita. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan mungkin, juga pemerintah daerah. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah, kalau kita menjelaskan poin yang kedua, keterlibatan komponen masyarakat, baik tokoh agama, masyarakat, pendidik, juga komunitas gitu. Sekarang zamannya digital, media lokal dan sosial perlu kita rangkul, ya. Komunitas-komunitas itu perlu kita rangkul gitu. Jadi betul sekali kalau kita bicara tentang anak muda, bicara tentang teman-teman yang seusianya Kuni Lina Mastufa, Irma Yani Saputri, Marisha Anida Putri, Pak Rahmat kayaknya bukan ya, bukan milenial nih. Devanka Indra Saskia, itu bicaranya kita harus yang sesuai dengan segmennya. Makanya apa komunitas-komunitas itu? Pak Rahmat, maaf, saya pikir Anda milenial, tapi semangatnya boleh milenial, Pak Rahmat. Kemudian ya, jadi media lokal, media sosial itu perlu kita sentuh gitu. Betul sekali, saya setuju banget yang disampaikan oleh Mas Rektor kita yang milenial tadi. Lalu yang berikutnya adalah berdayakan semua sumber untuk melakukan promosi dalam usaha prevensi. Libatkan ahlinya, libatkan ahli sosial, ahli komunikasi, komponen masyarakat. Karena ini bisa menjadi program yang merupakan ujung tombak usaha. Daripada nanti timbul masalah seperti ketika saya skripsi zaman dulu gitu, di mana ada perang antar suku di Kalimantan, itu kan cost-nya gede sekali. Lebih baik cost tentang prevensi, promosi itu jauh lebih murah daripada kita memperbaiki masalah-masalah yang sudah terjadi. Masalah bom Bali 1-2, kebetulan saya pernah menjadi relawan dari sudut pandang psikologi pada saat itu. Kemudian saya pernah ada hadir di daerah konflik. Itu sangat-sangat cost-nya mahal sekali gitu. Dan jadi usaha prevensi dan promosi yang kita lakukan bersama itu sebenarnya cost-nya jauh lebih murah dan bisa kita lakukan. Caranya seperti tadi, libatkan komunitas, media lokal sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan kemudian kalau kita bicara masalah kesehatan mental, ini sebenarnya faktornya genetik juga selain psikososial. Ya, selain masalah psikososial yang tidak selesai. Oleh karenanya, data penelitian dan riset dapat menjadi dasar dalam melakukan tindakan nyata. Sesudah ini Bapak M. Subi, ya, beliau akan memaparkan hasil riset yang dilakukan berdasarkan big data yang dilakukan oleh Universitas Paramadina. Mudah-mudahan kita bisa menyimak, insya Allah akan sangat bermanfaat. Karena satu hal yang perlu kita tahu bersama bahwa there is no health without mental health. Kalau kita bicara kesehatan, kita bicara kebahagiaan, itu diawali, didasari oleh individu yang sehat. Dan there is no health without mental health. And there is no mental health without social health. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.